Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang antusias. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sharing saya, melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya men-sharingkan pentingnya sebuah keterampilan ketangkasan belajar atau agility. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana kita bisa membangun keterampilan ketangkasan belajar tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, lalu mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Bagaimana kita bisa membangun keterampilan ketangkasan belajar di era perubahan yang begitu cepat, di era begitu banyak tawaran-tawaran kepada kita. Paling tidak, saudara, saya mendapatkan 3 hal yang sangat penting jika kita ingin membangun keterampilan ketangkasan belajar itu. Yang pertama adalah pada saat manusia kepepet atau pada saat manusia mempunyai persoalan, kepepet atau mempunyai persoalan dan dia mengalami sebuah derita, itu sesungguhnya sebuah kesempatan bagaimana seseorang bisa mengembangkan keterampilan ketangkasan atau kecepatan belajar. Mengapa, saudara? Ketika seseorang kepepet atau ketika seseorang mengalami persoalan, sesungguhnya manusia itu berada pada sebuah level, sebuah titik yang akan mampu melompat ke dalam level yang lebih tinggi. Hanya saja sering terjadi bahwa banyak orang ketika situasinya terpepet atau mempunyai persoalan, mereka fokus pada persoalan itu. Mereka merasakan bahwa merekalah yang paling menderita. Mereka melihat dirinya menjadi orang yang tidak beruntung. Dan fokus kepada persoalan itu membuat peluang untuk melihat sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi menjadi tertutup. Pada film yang saya ceritakan pada video sebelumnya, Trey Parker justru pada saat dia mempunyai persoalan dibully, dia langsung tumbuh keinginan untuk belajar kungfu. Itu karena dia tidak fokus pada persoalan, tetapi dia fokus pada solusi. Anda mempunyai masalah, Anda kepepet, berpikirlah untuk mencari solusi. Jangan pernah merasa bahwa Anda paling menderita. Yang kedua, visualisasi. Sangat penting orang mampu memvisualisasikan keadaan ketika dia mengalami sebuah jalan keluar. Pada saat seseorang mengalami kesulitan dan dia mampu memvisualisasikan, saya akan mengalami sebuah keadaan yang berkelimpahan jika saya melakukan ini. Anda visualisasikan itu, karena hal itu akan mendorong, memunculkan energi positif dan mendorong kita untuk bertindak mengatasi keadaan yang sekarang. Cara memvisualisasikan ini banyak sekali dilakukan. Bisa menulis tulisan, oh, situasi ini yang akan saya alami. Oh, target ini yang akan saya capai. Oh, keadaan yang sangat mempesona ini yang akan saya rasakan jika saya bisa menyelesaikan ini. Visualisasikan, saudara. Dan yang ketiga, cintailah apa yang Anda kerjakan. Mungkin kalimat ini sangat sederhana, tetapi saya melihat begitu banyak orang mengerjakan pekerjaannya dalam keadaan terpaksa. Dia tidak mencintai sesungguhnya apa yang dia lakukan, sehingga dia melakukannya tidak maksimal.
saya pernah membuat sebuah video bagaimana mengelola pilihan dari terpaksa menjadi pilihan sendiri. Dan yang ketiga, langkah ketiga ini, cintailah apa yang Anda kerjakan. Kalau ingin lengkap, lanjutkan. Kerjakanlah apa yang Anda cintai. Jadi 3 hal itu, saudara, yang bisa membuat kita mampu membangun keterampilan ketangkasan belajar. Pertama, ketika dalam keadaan kepepet, fokuslah pada solusi. Kedua, visualisasikan hasilnya. Ketiga, cintailah apa yang saat ini Anda kerjakan. Insya Allah, dengan 3 hal itu, apa yang kita pelajari, hal-hal baru akan cepat kita kuasai, sehingga hidup kita naik ke level berikutnya. Itu saja, saudara, yang bisa saya sharingkan. Terima kasih dan sukses